إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nawwara qulubana binuril hidayah wa ja'alana min ahli sunnah wal jamaah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi zawin nufusi zaqiyah amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidati wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa akhusukum 'ala ta'atillah wa ta'atir rasul la'allakum tuflihun. Hadirin ma'asyiral jamaah sedang salat Jumat yang dirahmati Allah. Puji dan syukur mari sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya pada kesempatan siang hari ini. Di tengah-tengah kesibukan kita masih bisa meluangkan waktu untuk duduk bersimpu bersama di tempat yang mulia ini dalam rangka melaksanakan kewajiban kita selaku muslim, yakni salat Jumat berjamaah. Besar harapan kita mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan pada kesempatan saat ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah dan tersampaikan pada junjungan kita baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga dan sahabatnya serta para pengikut dan umatnya hingga akhir zaman nanti.
Hadirin yang dirahmati Allah, di kesempatan khutbah pertama ini khatib berwasiat khusus kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada para jamaah sekalian, mari selalu kita tingkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti yang sebenar-benarnya takwa. Kita berusaha sekuat tenaga untuk melaksanakan segala perintah-perintah Allah dan berusaha sekuat tenaga pula untuk menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena yakinlah hadirin bahwa modal untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat tiada lain kecuali dengan modal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu jadi catatan besar juga buat kita bahwa manusia yang mulia di hadapan Allah itu bukanlah manusia yang paling tinggi pangkat jabatan dan kedudukannya. Sebab jika pangkat jabatan dan kedudukan yang menjadi ukuran kemuliaan kita di hadapan Allah, maka barangkali Fir'aun manusia yang paling mulia di hadapan Allah. Orang yang mulia di hadapan Allah juga bukan orang yang paling tinggi ilmunya. Sebab jika ilmu yang menjadi ukuran kemuliaan manusia di hadapan Allah, barangkali Haman manusia yang paling mulia di hadapan Allah. Dan orang yang mulia di hadapan Allah juga bukan orang yang paling banyak duitnya. Sebab jika kemuliaan manusia di hadapan Allah diukur dari berapa banyak dia punya duit, barangkali Qarun manusia yang paling mulia di hadapan Allah. Tapi faktanya mereka semua, Fir'aun, Haman dan Qarun, dihinakan oleh Allah sehina-hinanya. Ini membuktikan kepada kita bahwa pangkat jabatan dan kedudukan, ilmu yang kita miliki, harta yang kita punya tidak kemudian menyebabkan kita mulia di hadapan Allah. Yang membuat kita mulia di hadapan Allah adalah karena ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an, "Inna akramakum indallahi atqakum." Kata Allah, orang yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin ma'asyiral jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati Allah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliau pernah berkata, pernah datang kepada Rasulullah seorang dari sahabat Ansor dan kemudian mengajukan dua pertanyaan kepada Rasulullah. Apa pertanyaannya? Yang pertama, ayul mu'minina afdal? Ya Rasulullah, siapakah orang mukmin, orang yang beriman yang paling utama? Kemudian Rasulullah menjawab, orang mukmin, orang beriman yang paling utama adalah yang paling bagus, yang paling baik akhlaknya, yang paling bagus budi pekertinya. Inilah orang mukminnya, kata Rasulullah, orang mukmin yang paling utama. Kenapa orang mukmin yang paling utama, kata Nabi, yang paling baik akhlaknya? Jelas karena Nabi Muhammad adalah, kita tahu dalam berbagai catatan sejarah, beliau manusia yang sangat baik, yang sangat bagus ciptaannya, bagus bentuknya, dan juga bagus budi pekertinya, paling bagus akhlaknya. Itulah Nabi Muhammad SAW. Dan inilah yang kemudian Nabi sampai mengatakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah ke bumi ini untuk menyempurnakan akhlak. Jadi Nabi berdakwah dengan akhlaknya, sehingga wajar saja begitu cepat Islam berkembang di Jazirah Arab pada saat itu, karena memang yang dikembangkan dakwah Nabi melalui akhlak Nabi Muhammad SAW. Berapa banyak orang-orang kafir pada saat itu yang mereka masuk ke dalam agama Islam, yang mereka kemudian beriman kepada Allah, yang kemudian mereka mengikuti ajaran Nabi Muhammad karena melihat akhlak Nabi Muhammad SAW. Jadi mukmin yang paling utama, kata Nabi, adalah orang beriman yang paling bagus akhlaknya. Kemudian yang kedua, sahabat Ansari pun mengajukan pertanyaan, Payul mu'minin al-aqyas, siapa orang mukmin yang paling cerdas? Kemudian Nabi menjawab, aksaruhum, yang paling banyak mengingat akan kematian, wa ahsanuhum istidadan lima ba'dahu, dan yang paling bagus mempersiapkan bekal menghadapi kematian. Ulaikal aqyas, kata Nabi, itulah mukmin yang cerdas. Jadi mukmin yang cerdas, orang beriman yang cerdas itu, kata Nabi, orang yang paling banyak ingat sama kematian. Bahkan dalam hadis lain Nabi juga pernah mengatakan, aksiru zikra hazimil lazzati ya'nil maut. Perbanyaklah oleh kalian mengingat satu hal
yang jika ia datang maka ia akan mampu melenyapkan segala kenikmatan yang ada di dunia ini. Nikmat punya jabatan, nikmat berumah tangga, nikmat segala macam nikmat itu akan hilang ketika satu hal ini datang. Apa itu? Ya'nil maut, yaitu kematian. Jadi kita diperintahkan untuk memperbanyak, untuk mengingat selalu kematian, bukan cuma sekali. Tapi dalam hadisnya aksiru, kata Nabi, perbanyak oleh kalian. Pertanyaannya, kenapa kita ini disuruh sering-sering ingat sama mati? Kenapa Nabi perintahkan kita, mengajarkan kita untuk aksiru zikra zimil lazati ya'nil maut, untuk kita banyak mengingat kematian. Karena begini hadirin yang dirahmati Allah, orang itu kalau ingat sama mati, gampangnya nih, orang kalau ingat sama mati, dia akan tambah rajin ibadah dan gak akan mau melakukan maksiat. Kenapa? Karena dia ingat sama mati. Itulah sebabnya Nabi perintahkan kita untuk ingat selalu sama kematian. Orang kalau ingat mati, dia pasti rajin ibadah dan gak mau melakukan kemaksiatan. Jadi kalau ada orang gak mau ibadah, gak mau ngaji, gak mau sholat, gak mau tilawah Quran, gak mau zikir, kenapa dia gak mau ibadah? Jawabannya cuma satu, karena dia gak ingat sama mati. Orang kalau ingat sama mati pasti dia mau ibadah. Orang kalau ingat sama mati pasti dia mau sholat, pasti dia mau ngerjain ibadah, pasti dia mau tilawah Quran, pasti dia mau datang ke majelis taklim. Pejabat kalau ingat sama mati nggak bakal berani dia korupsi. Kenapa ada pejabat yang berani korupsi? Jawabannya satu, karena dia nggak ingat sama mati. Maka itulah kemudian Rasulullah mengatakan bahwa mukmin, orang beriman yang cerdas, yang paling banyak ingat dengan kematian. Maka perbanyak ingat kematian. Caranya banyak. Cara ingat ama mati, ingat dengan kematian itu banyak. Ulama-ulama kita mengajarkan, di antara cara kita ingat ama mati, di antaranya ziarah kubur termasuk di dalamnya. Ziarah kubur pun bisa membuat kita ingat ama mati. Makanya kita diperintahkan untuk ziarah kubur. Kuntu nahaitukum an ziyaratal qabri. Kata Nabi, dulu aku melarang kalian untuk berziarah kubur, fazuruha. Sekarang kami perintahkan kalian untuk ziarah kubur. Apa tujuannya? Satu, kita ziarah kubur itu untuk ingat sama mati. Maka ini tujuan utama kita ziarah kubur. Kalau tujuan utama ziarah kubur untuk ingat sama mati, ini tidak ada perbedaan di kalangan umat Islam manapun. Nggak ada perbedaan. Untuk tujuan ziarah kubur ingat sama mati. Dan ini bebas, kuburan apa aja boleh. Bukan cuma kuburan orang beriman, kuburan orang kafir juga boleh kita ziarahin. Kalau tujuannya ingat dengan kematian. Bukan cuma kuburan orang kafir, kuburan binatang juga boleh kita kunjungin. Kalau tujuannya adalah untuk ingat sama kematian. Ini yang pertama nih. Tujuan ziarah kubur itu adalah untuk ingat kematian. Yang kedua, ada juga orang ziarah kubur itu dalam rangka mendoakan. Mendoakan siapa? Mendoakan yang ada di dalam kubur. Misalnya ziarahnya seorang anak kepada orang tuanya, atau sebaliknya murid kepada gurunya, ataupun sebaliknya, dalam rangka mendoakan buat yang ada di dalam kubur. Kalau tujuan ziarah yang kedua ini, mendoakan yang ada di dalam kubur, kalau ini khusus untuk siapa? Khusus untuk kubur orang yang beriman saja. Dalam rangka mendoakan, hanya boleh yang kita ziarahi kuburan orang-orang beriman. Nggak boleh kita ziarah ke kuburan orang non muslim. Nggak boleh kita ziarah ke kuburan orang kafir. Apalagi kita mengunjungi ziarah ke kuburan binatang untuk mendoakan. Ini yang kedua. Yang ketiga, ada juga orang ziarah kubur itu selain ingat kematian, selain untuk mendoakan yang dalam kubur, yang ketiga ada juga nih orang ziarah kubur dalam rangka tabarruk, mengambil keberkahan dari yang ada di dalam kubur. Nah, kalau ini ada perbedaan di kalangan umat Islam. Ada yang membolehkan, ada yang mengharamkan, ada yang membid'ahkan, bahkan ada yang mengkafirkan untuk ziarah kubur dalam rangka tabarruk, mengambil berkah dari orang yang ada di dalam kubur. Misalnya kita ziarah ke makam para waliullah, ziarah ke makam orang-orang soleh, atau ziarah ke makam para nabi misalnya. Ada yang membolehkan, ada juga yang melarang, membid'ahkan, mengharamkan, bahkan mengkafirkan. Karena bagi mereka bahwa orang yang sudah meninggal, siapapun dia, sudah tidak lagi bisa memberikan manfaat buat orang yang masih hidup. Tapi ada juga yang membolehkan. Mana dalilnya? Ketika kita melaksanakan ibadah haji ataupun umroh, ketika kita berada di Masjid Nabawi,
kita berziarah ke makam Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada hadis Nabi, kata Nabi, siapa orang yang menziarahiku setelah aku wafat sama dengan dia menziarahiku ketika aku masih hidup. Jadi ada yang membolehkan, maka ramai di kita biasanya orang ziarah dalam rangka tabaruk. Tapi yang paling utama adalah ziarah itu dalam rangka supaya kita ingat dengan kematian. Sebab tadi kata Nabi, orang yang ingat dengan kematian, kata Nabi, ulaikal aqyas, itulah orang yang cerdas, kata Nabi. Bahkan bukan cuma ingat saja, tapi juga istimdadan lima ba'dahu, yang paling baik persiapannya menghadapi kematian. Maka mudah-mudahan hadirin yang dirahmati Allah, melalui mimbar Jumat yang singkat ini, mudah-mudahan kita menjadi mukmin yang cerdas, mukmin yang selalu ingat akan kematian, sehingga kita mampu meningkatkan amal ibadah, meningkatkan kualitas amal ibadah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, dan kita berusaha sekuat tenaga juga untuk menjauhi apa yang telah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu samiul alim. Aqulu qawli astaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa dhuhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ila yaumil mi'ad. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulih wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallahi faqad fazal muttaqun wa akhussukum ala ta'atillah wa ta'atir rasulillah la'allakum tuflihun. Innallaha wa ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم على ربة الخلفاء المهديين الذين قضوا بالحق وبكانوا يعدلون أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن جميع وصحابته أجمعين وعن تابعين إلى يوم الدين وأنا معفو بعفوك وجودك يا رب العالمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم انصر الإسلام والمسلمين وانصر الجيوش الموحدين وعلي كلمتك إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك السقط وسمتة الأعداء. اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهن ما ظهر منها وما بطن من بلاد إندونيسيا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fashkuru tashkuru washkuru 'ala nabiyyina dzikrullahi akbar. Aqimus shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wat-tini waz-zaituni wat-turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Thumma radadnahu asfala safilin. Illa alladhina amanu wa 'amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Fama yukadzibuka ba'du bid-din. Alaysa Allahu bi ahkamil hakimin. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna 'ilmal yaqin latarawunal jahim thumma latarawunaha 'ainal yaqin thumma latus'alunna yawma idzin 'anin na'im. Allahu Akbar. Sami'a Allahu liman hamidah.
Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم سبحانك اللهم وبحمدك يصفون والسلام